Dia sudah bodoh karena diangkat oleh Pak Lurah itu karena bodoh sama Pak Lurahnya. Akhirnya sekarang masyarakat kan rugi, untuk kesejahteraan nggak ada sama sekali, dia untuk memperkaya sendiri. Cuman aku setuju semakin panjang semakin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inarak Pak Kades. Punten nggih. Saya juga baru datang Pak Surabaya. Ya, Saya mohon maaf, siang hari ini ternyata tanpa keterangan dan tidak mengindahkan undangan Komisi 1. Sudah 2 kali surat kita kirimkan, layangkan resmi, tanda tangan lembaga resmi, stempelnya basah resmi, tapi Ketua BUMDes yang komisarisnya Kepala Desa Pandian tidak mengindahkan undangan dan tidak adil. Ya. Dengan demikian nanti mohon dan hormat Bapak Sekretaris, apabila siang hari ini belum kelar masalah ini, maka mohon dan hormat dibuatkan surat undangan panggil paksa. Kita minta bantuan petugas kepolisian sesuai dengan undang-undang ya dan Permendagri nomor 23 bahwa kepala desa bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran ya, itu adalah kepada bupati tapi melalui camat ya. Sedangkan LPJ ini sudah diberikan Pak, sudah diterima dan sudah sah resmi ya. Hasilnya adalah 0. Untuk itu mohon dan hormat kepada Bapak Camat, mohon dijelaskan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini sehingga LPJ 2019 ini lolos, bahwa pendapatan desa itu adalah 0. Mohon dijelaskan Pak. Bantuan dari pihak ketiga kepada pemerintah desa, karena kami juga di sana tidak masuk Pak, dalam tidak mengetahui, karena mereka karena otonomi desa dari perusahaan langsung perjanjiannya dengan pemerintah desa. Dari Pak Camat sangat terima kasih, dan kemudian ini kan pembahasan yang kedua, kami nggak akan mengulang lagi dari notulen dan dari pernyataan baik dari CMWI, PT Angkor, ini semua rata-rata bukan untuk perorangan. Nah, kenapa? Karena CV Badri ini dia bekerja sama Angkor ini ya, klausannya adalah penanggung jawab itu adalah kepala desa, bukan saudara Karim. Itu Pak Camat saya sampaikan. Kalau kepala desa, maka pendapatan menjadi pendapatan desa. Kepada beliau BPD, mohon dengan hormat menyampaikan hal-hal yang seharusnya. Mengenai yang sampean tanyakan itu Pak, kami dari BPD sudah berembuk dengan Bapak Kepala Desa untuk memperbaiki kesalahan atau yang menurut kami itu mungkin kebodohan kami atau bagaimana. Jadi kami menghormati Pak bahwa Pak Jenderal mengatakan apa adanya. Tokoh masyarakat yang hadir, apa yang Pak Jenderal harapkan? Kami bernama Ismail dari Pandian. Apalan-apalan dari PT PIR ini kan untungnya banyak Pak. Jadi saya orang asli, orang sini, jadi tahu. Jadi yang mengelola ini sudah kaya semua, makanya jadi lah masyarakatnya mulai dari hulu ke hilir kan semua itu kan harus menikmati kesejahteraan. Ternyata dia disalahgunakan. Tak suruh apa itu ya apa, enak berembuk, dia malah mentang-mentang Pak. Akhirnya saya sampai berjalan laporan Pak, ini saya dengan masyarakat
ke kantor Polres saya 3 kali, Pak. Ini tanda terimanya ada. Permasalahan ini karena saya ini di Sedesa Pandian ini tidak ada teman, Pak. Karena dia sudah grupnya dia semua. Kalau dikelompokkan di masyarakat bisa carut, Pak. Karena yang datang itu dikasih duit. Tidak ada yang mendukung kita. Saya lari, Pak, ke Kapolres 3 kali. Ternyata dipimpin oleh Inspektur Parlan. 3 kali sama Pak Jisoleh. Kok tidak jalan, Pak? Kenapa? Tapi kepolisian dari Polres kok datang terus ke orang-orang 3 itu yang mengelola itu. Akhirnya bingung, Pak, mau kemana saya? Akhirnya saya ke Jati, Pak, ke Pak Jaksa Tinggi Jawa Timur. Dilemparkan ke Jaksa sini, katanya sudah jalan sampai kemarin saya telepon bagian Tipikor, sudah jalan, Pak. Ada apa? Kok sebegitu semua jalan? Karena dia kaya, Pak. Kaya, monggo diaudit, Pak. Tidak main-main, Pak. Kalau bupati aja kalah sama hasilnya orang-orang itu. Akhirnya, Pak, saya ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Ada surat saya, Pak. Ya tidak jalan juga. Kenapa? Akhirnya terakhir ke Bapak kita karena kita ini ada wakil kita di sini. Seandainya Bapak wakil kita juga tidak jalan, terus kemana kita? Makanya, Pak, saya bukan untuk pribadi saya. Kalau pribadi saya mungkin saya ke Pak Lurahnya aja udah dikasih pabrik dia. Tapi untuk masyarakat, Pak, yang makan itu cuma grup-grupnya dia. Terus saya dulu sudah peristiwa, sudah mempenjarakan bapaknya masalah tentang CMBI karena dijual sama sekdesnya sendiri. Ditahan bapaknya dia, dihukum, Pak. Yang membodohi masyarakat itu sudah bertahun-tahun. Ya tidak mungkin masyarakat ini terus legowo karena sudah dibohongi masyarakat sudah berapa tahun, Pak? Sudah 7 tahun, Pak. Makanya tolong Bapak ini ini kan sudah tersentuh dengan hukum karena dia kalau seandainya tidak seperti ini, Pak, jalan terus itu membodohi masyarakat itu sudah 7 tahun. Kalau salah setahun 2 tahun mungkin, Pak. Ini sudah 7 tahun. Terus jadi kepala desa karena dia jadi dipilih masyarakat, jadi belum dilantik, membeli asetnya desa sendiri dengan harga seenaknya. Apakah betul, Pak? Saya atas nama kepala desa mungkin terkait PAD 0 ya seperti yang disampaikan oleh Bapak BPD tadi, mungkin itu adalah kelemahan daripada saya. Kalau yang ada di notulen, memang saya di situ bertindak sebagai bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab itu bukan bertanggung jawab hafalan. Saya tidak ada MOU, tidak ada kontrak. Gitu, tidak ada kontrak secara khusus kepada saya selaku pribadi atau sebagai pejabat. Di situ hanya notulen. Gitu. Bapak mengakui ini sah. Ini palsu atau tidak? Ini loh biasa bawa. Asli ya, Pak Camat. Ini asli atau palsu, Pak Camat? Asli ya, masyarakat ya. Tak baca berarti tak ya. Jadi ini tidak saya tambah ya. Intinya topik adalah koordinasi bersama tokoh masyarakat dan kepala desa Pandian. Ini topiknya ya. Tokoh masyarakat dan kepala desa Pandian. Kemudian pembahasan hafalan PT Angkor yang dikelola oleh Sipil Badri,
dengan perpanjangan kontrak hingga 2020. Kita kasih tahu juga. Ini Pak, ini ada bahasa notulen yang dipaksakan, yang tidak bisa ditutupi, gak taunya bocor ya. Bapak petisir ya, ngapunten bisa perhatikan ya, dan nanti ada bentuk notulen ya Bapak sampaikan ke pihak perusahaan Bapak. Yang pertama, Desa Pandian tidak diperbolehkan menyewa ya. Desa Pandian tidak diperbolehkan menyewa hafalan dari PT Amcor. Luar biasa enggak? Luar biasa. Di dalam notulen ini ada kepala desa. Ini sudah melanggar Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 14. Itu loh ya, maaf ya. Saya baca loh ya, maaf ya. Saya tidak membuat. Jadi Bapak petisir ya, ini sudah nggak benar. Yang kedua bawahnya lagi, sedangkan kontrak di sini bukan antara PT Amcor dengan Desa Pandian, tetapi kontrak itu merupakan perjanjian antara PT Amcor dengan perusahaan garis miring CV setempat ya, CV setempat dalam kurung Pandian, berarti CV setempat Desa Pandian ya. Yang di sini CV Badri. Nah, saya mau tanya, CV setempat itu yang ada hanya satu CV Badri kah? Tidak. Ini sudah nggak benar. Ini namanya monopoli ya. Monopoli sing ketoro direncanakan. Ini disaksikan kepala desa loh, bukan saksi penanggung jawab loh ya. Terus yang berikut lagi, informasi dari kepala desa Pandian dan menurut Bapak Karim, setiap warga berhak mengajukan kontrak dengan perusahaan PT Amcor ketika kontrak sebelum habis ya. Kontrak sebelumnya habis. Ini kan tahun 2016 sampai 2020. Berarti sebelum 2020 boleh CV lain mengajukan usulan kontrak. Terus lagi ini yang paling bawah sip nih Pak. Yang paling bawah itu tabrakan dengan yang di atas. Kepala Desa Pandian dalam kurung Bapak Karim menampung permohonan tokoh masyarakat Desa Pandian untuk mendapatkan kontribusi rutin ke warga Desa Pandian dari CV Badri selaku pengelola hafalan dari PT Amcor. Adalah apa kira-kira mereka itu bebas Pak dari aturan ini? Masyarakat Pandian ini berhak loh Pak mendapat kontribusi rutin dari CV Badri. Terus masyarakat dapat apa dari CV Badri? Salah Pak. Maka dari itu Pak, kontrak-kontrak seperti ini ada kontrak yang dipaksakan ya. Yang dipaksakan. Ini lagi Pak, maaf ya. Keinginan tokoh masyarakat Desa Pandian penunjukan perusahaan CV ya yang bekerja sama dengan PT Amcor diharapkan dengan adanya musyawarah seluruh Desa Pandian. Nah, ya. Jadi itu Pak yang kami sampaikan. Terakhir, tokoh yang akan diundang dan akan didiskusikan antara Kepala Desa Pandian, Ketua BPD Pandian, dan Haji Soleh. Haji Soleh yang mana Pak? Bapak? Oke. Untuk itu ngapunten ya. Saya rasa itu PT CV Badri itu sudah cukup sah dan sudah melakukan kegiatan mewakili masyarakat Desa Pandian. Seharusnya kan memberikan masukan kontribusi kepada desa ya. Mungkin Pak Kadisnya itu mungkin malu menegur atau apa. Yang jelas CV Badri itu sudah meninggalkan kewajibannya memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Pandian terkait MOU-nya dengan PT Amcor. Ini saya nggak membuat loh Pak, saya dikasih ini datang sendiri. Saya orang hukum, saya analisa. Dan memang kunci pokoknya PT Amcor itu melepaskan ke perusahaan ke CV siapa itu memang haknya PT Amcor, maksud dia. Halo, PT Amcor mau melepas kepada siapa itu haknya PT Amcor. Tetapi dari undang-undang nomor Permendagri nomor 20
itu tidak bisa bebas karena itu masuk dalam wilayah desa Pandian. Nah, sudah 2016 sampai 2020 tidak ada kontribusi ya kepada desa, dan lebih parah Direktur CV Badri adalah ketua BUMDes. Ini perlu diaudit apa tidak seharusnya? Saya sudah menegur sama Pak Lurah ini awalnya. Pak Lurah, sampai ini jabatannya kapan habisnya? Habisnya kapan? Dipir. Nah terus, dan mengelola CMWI tanggal berapa, bulan berapa, sampai kan mau habis jabatannya kan gitu saja. Pertama awalnya Pak. Terus saya tanya lagi tentang CMWI satu, kapan habisnya, dibalik ke masyarakat. Kedua, tentang angkor Pak. Sekarang fokus ke angkor Pak, ke angkor dulu Pak, biar selesai gitu Pak. Tentang angkor tak ada yang tentang angkor gimana? Oh nggak tahu itu, Pak. Itu urusan Badri sama PT Amkor, katanya beliau. Betul sampai tidak pernah mengasihkan rekomendasi ke Amkor. Itu saya Pak, waktu itu di PIR. Oh nggak pernah ngasihkan rekomendasi. Beliau bilang begitu. Di sisi lain 3 hari kemudian ngundang PT Amkor saya Pak. Akhirnya PT Amkor datang ke SIR, datang di Amkor. Tak tanyain, apakah sampai memberi ke CV Badri itu berdasarkan rekomendasi dari Kepala apa enggak? Kalau saya Pak Haji, kalau tidak ada rekomendasi dari Kepala Desa, tidak mungkin saya dikasih CV Badri. Bilang begitu CV Amkor. Jadi ada rekomendasi dari Amkor, ada dari Karim, dari Pak Kepala Desa. Jadi kalau seperti itu Pak, siapa yang bertanggung jawab ini? Ya kan Pak Lur tadi muter terus, nggak mengakui sampai Pak Ketua sampai sumpah billahi huruf qasam itu Pak. Tapi Pak Lurnya nggak mengakui masih Pak. Tidak pernah katanya. Pak harus jangan. Siapa yang bertanggung jawab ini Pak? Nah yang kedua, Sudah 7 tahun. ini Pak, pengakuan ini Pak ya. Memang perlawanan itu sangat berat Pak. Kalau memang sekarang ini Pak ya, sekarang tidak tahu tentang hukum, tidak tahu tentang ini, perlawanan bukan sekarang Pak, 7 tahun Pak. 7 tahun menuntut ini Pak, mulai dari awal Pak. Jadi masyarakat dipilah, dikasih ini itu Pak. Saya minta bantuan Komisi 1 Pak. Karena tadi tidak ngaku kan Karim. Ini dapat di Dewan ini Pak. Kalau di desa bagaimana? Kalau di Kepala Desa bagaimana Pak? Kan nggak ngaku tadi Karim. Tidak mengasihkan rekomendasi ke Amkor katanya. Jadi ini tidak pernah selesai Pak. Ini Pak, ini bukan PBD-nya Pak, ini wakilnya Pak. Yang tahu itu Agus Halim itu PBD-nya, ini wakilnya ini Pak. Jadi dimana apakah sudah koordinasi sama ketuanya bilang seperti itu tadi? Apakah enggak? Nggak tahu, tadi tanyakan beliau. Makanya saya Pak, ini soal keagamaan saya Pak, bukan saya sendiri Pak. Keagamaan di sana. Saya rapat pulang nangis Pak, kalau rapat pulang nangis saya namanya di darah ini Pak. Siapa yang bertanggung jawab ini Pak? Makanya perlawanan bukan ini aja Pak. Damai. Siapa yang bertanggung jawab yang 7 tahun itu Pak? Yang 7 tahun pengelola Amkor, saya sudah tahu karena Amkor itu mengasihkan ada rekomendasi dari Karim. Sampai tanya lagi nanti, kalau memang beliau melihat Pak, nggak selesai Pak. Ini di forum Dewan ini Pak, apalagi di desa. Saya diundang 2 kali di desa. Mau apa ke desa? Nggak tahu hukum semua. Kan nggak tahu hukum kalau seperti ini Pak di desa Pak. Di Dewan pengakuan seperti ini. Di desa kayak apa saya? Coba pikir sampean Pak. Saya minta tolong sama Bapak. PT Amkor didatengin, Badri didatengin ketua BUMDes, ketua PBD-nya Agus Halim. Sama nanti Pak, insya Allah Pak Camat ya Pak Lurah biar menyaksikan semuanya, biar kirim gitu Pak. Kalau nggak datang itu nggak kirim nggak bisa Pak. Karena Bapak tadi bahwa ini mau damai enggak? Mau damai tentang apa? Yang bertanggung jawab duit yang ratusan juta dapat dari Amkor mana Pak? Dari Amkor, dari CMWI. Fotonya ada Pak, fotonya ada. Sebelum dilantik, foto-foto pakai duit 400 juta, 100 juta. Coba apa? Saya Pak Karim selaku Kepala Desa sore hari ini menyampaikan ya
bagaimana caranya masa depan lagi. Pengelolaannya selama ini tahun 2016 sampai 2020 itu dari PT CV Badung itu nggak ada pendapatan, padahal sudah salah, dan itu haknya desa. Nanti maka Pak Kades nanti harus gantian ya CV. PP-nya kan? Yo CV-nya masuk Kades gantian Pak, yo ora iso ayo. Maaf lah ngomong. CV ini tadi kan yang penting CV-nya ini kan di wilayah Desa Pandean. Di Desa Pandean di berapa CV? Pak BPD. Ada berapa CV Pak BPD? Pak Badri, terus Pak Haji punya CV bukan? Punya. Terus yang lainnya ada enggak? Punya. Wis cukup aja kakek, sampean punya? Pak, ada 4 CV Pak. Siapapun pengelolaan limbah atau hafalan, BUMDes dapat berapa persentase? Betul ya? Karena ini mau berunding karena ini kesalahan sudah 7 tahun, maka harus dirombak Desa Pandean ini. Masyarakat seperti saya sudah tidak terima dipimpin oleh orang itu, atau kepala BPD, wakil DPD, terus Karang Taruna, BUMDesnya harus diberhentikan karena masyarakat sudah ini nggak nyalai aturan setahun 2 tahun Pak, ini sudah 7 tahun lah. Penghasilan di pabrik-pabrik ini seandainya berjalan dengan lancar sudah miliaran Pak. Makanya siapa yang tidak sakit hati? Makanya saya kalau tidak diberhentikan itu maka akan saya tuntut ke hukum. Memang tidak wewenang Bapak, tapi saya jalan terus sampai ke Mabes. Saya tuntut secara hukum, bukan kewenang sampean. Saya keluar, saya tuntut ke hukum. Iya, saya juga wartawan Pak, kepala wartawan saya. Makanya kalau diatur ini orang-orang itu aja yang ngelola, dia sudah kaya, rakyat mulai dari hulu ke hilir mati Pak. Orang-orangnya dia. Makanya Pak dibenahi hari ini. Iya. Bukan mewenang sampean ke hukum, bukan. Saya tahu. Tapi kasih rekomendasi. Saya yang nuntut, gitu loh. Sampai mau Iza dengan ini mau, itu Pak yang kita bahas. Loh iya, tapi ada syaratnya. Kepala BPD sudah bodoh, tidak bisa mengawasi. Kepala BUMDes sudah bodoh, sudah melanggar hukum. Dia juga bodoh juga dari kepala desa. Karena dia yang ngangkat, itu sudah pidana Pak. Tadi itu ngapain harus nuruti ke BUMDes itu? Kalau teman-teman itu mau, silakan, saya tidak mau. Saya tuntut. Itu aja, ngapain sisa? Permintaan saya ada keberanian untuk merombak. Kalau nggak ada kebidana aja ngapain? Biar dia masuk dirombak sendiri oleh Pak Camat gitu. Enggak, saya marah memang Pak. Karena saya didolimi 7 tahun. Karena dia sudah dolim sama masyarakat. Jangankan apalan, rakyat Pandean mulai SMP banyak yang kau tanya sama putra daerahnya. Kenapa orang luar yang kerja semua? Tanya sama putra daerah. Ya, sarjana ada, SMA ada. Ngapain kok gak bisa masuk? Dia bodoh. Orang itu bodoh, dolim. Dolim Pak. Jangan salahkan saya, kau salahkan. Mari ke hukum. Karena adanya gejolak atau kerancuan yang ada di Desa Pandean hingga masuk ke ruang Komisi 1, maka saya akan lebih intens lagi bagaimana caranya agar supaya warga Desa Pandean itu kondusif. Saya akan lebih intens, akan berkoordinasi dengan Pak Camat atau mungkin dengan Komisi 1 agar supaya mendapatkan bimbingan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak, agar supaya nanti Desa Pandean lebih baik. Terkait nanti kedepannya ini, saya sampaikan tadi, saya tidak bisa menyebut salah satu CV yang akan bekerja sama dengan PT Angkor. Siapapun boleh mengajukan, tapi keputusan bukan di desa, perusahaan yang menentukan. Saya tidak akan mengintervensi perusahaan. Ya, saya
akan merekomendasikan CV untuk yang bisa bekerja sama dengan PT Amkor. Tidak menutup semua, tapi saya mengutamakan yang hadir. Terima kasih. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Dilo aja loh. Terus sampai pembubaran itu mau mendorong pembubaran ya, kalau sampai pembubaran apa BUMD sampai anu barang itu dirombak, di pembubaran dirombak. Heeh. Ya Mbak di masalah. Di masyarakat bisa gitu ya. Terus saya nah, lek sing 0 gitu. Kok iso sampai 0? Jadi kan hafalannya banyak, tapi pendapatan ini 0. Apa salah anu apa ya apa? Salah nulis ya. Iya betul. Ternyata, oh, keliru jawab. Keliru kok jawab iki. Sampai lo dekon mau apa? Hasil pertemuan ini kan mereka untuk memfasilitasi 4 CV yang ada di sisa. Diutamakan. Kira-kira pasca pertemuan ini sampai di sisa dalam waktu dekat apa yang dilakukan? Ya kan saya berembuk lagi dengan BPD, dengan orang yang hadir tadi, juga tokoh kiai yang sesepuh lah. Tapi keputusan bukan desa yang menentukan. Desa cuma ngasih rekom, tapi keputusan tetap oleh perusahaan. Saya siap kalau merekom siapapun. Tapi keputusan itu kan nanti perusahaan yang akan menentukan. Ini Kertas. Pak, ya dari pertemuan ini puas nggak hasilnya? Oh enggak. Untuk sementara ini kita puas karena Amkor udah jelas beralih ke masyarakat. Karena Kemungkinan dan untuk kelanjutannya kita sesuai keinginan kita bersama akan ditampilkan secara legalitas ke masyarakat. Intinya tadi begini Mas, untuk pertemuan tadi tentang kesalahan-kesalahan Pak Lurah sudah mengakui dengan jelas bahwa dia keliru dalam segi pengelolaan, yang mana dalam pengelolaan itu tidak ada income masuk desa, yang di desa. Dan dia sekarang sadar pada intinya siapapun masyarakat nanti secara tidak langsung untuk suatu pengelola hafalan limbah yang dari program CSR boleh untuk mengelola. Kan begitu Pak. Jadi tujuan kita seperti itu kan ya. Masyarakat siapapun bisa mengelola atau bisa kerjasama dengan perusahaan itu atas rekoman dari kepala desa. Tapi jangan sampai hanya kelompoknya dia saja. Kalau memang kelompoknya dia saja, mungkin hukum itu akan saya lanjutkan. Ya hukum tetap hukum. Ya. Marah-marah kenapa? Loh, karena saya suruh berunding sama orang-orang yang sudah salah 7 tahun. Dia sudah kaya, jadi suruh kerja sama dia, saya tidak mau. Makanya harus diberhentikan semua. Kepala BPD tidak menjalankan fungsi BPD. Jadi terus kepala Bumdes tidak menjalankan fungsi Bumdesnya. Dia sudah bodoh karena diangkat oleh Pak Lurah itu karena bodoh sama Pak Lurahnya. Akhirnya sekarang masyarakat kan rugi, untuk kesejahteraan nggak ada sama sekali, dia untuk memperkaya sendiri. Dia harus kalau memang mengacu tadi keputusan itu harus berani memberhentikan kepala BPD, kepala Bumdes, pengurus desa yang nggak pecus itu harus ada keberanian untuk memberhentikan. Kalau tidak ada, kami akan lanjut. Jadi tujuan kita sebagai masyarakat perlu dipahami Mas. Memang masyarakat Pandan sudah dipilah-pilah kelompoknya sana kelompok sini. Jadi kita ini Mas ke sini untuk demi tujuan masyarakat banyak. Demi tujuan masyarakat banyak, karena di situ sudah tidak keberesan sudah tidak. Iya. Ya intinya kita begini, melangkah kita sebagai masyarakat menyalahi wewenang. Tujuan kita bukan untuk struktur di dalam pengelolaan limbah PT Amkor itu aja. Gimana aturan desa
yang seharusnya kepala desa itu mengganti oknum-oknum yang sudah diganti, itu harus diganti. Jangan sampai kadaluarsa kan begitu. Kan Jangan itu. Diteruskan. mendolimi Contohnya kayak rakyatnya. Karang Taruna ganti kan itu. Termasuk apa? Lulusan sekolah SMA sarjana orang Banjar banyak yang nganggur, orang luar yang kerja, itu kan lurah bodoh namanya. Keputusan ini, Mas, keputusan ini perlu dipahami, Mas. Keputusan ini bukan keputusan yang terakhir, bukan keputusan yang terakhir, tapi tak lihat ke belakang, Mas. Gimana akan melanjut gimana koordinasi ke desa, misalnya berjalan masih berlawan cuma bicara di sini aja, tidak dibuktikan di desa, yang tidak dibuktikan di desa dengan kejujuran ini, maka tetap dilanjutkan, Mas. Karena hukum di Indonesia itu biar tetap berlaku, berjalan sesuai aturan yang ada. Hukum ini Pak, terus dilangsungkan aja.